Nah, ketika loading unloading ya, ini penting buat para forklift driver ya. Harus dipastikan bahwa mereka memahami rate capacity-nya dari forklift itu ya. Sehingga ketika membeli juga paham bahwa kapasitas berapa yang diperlukan untuk mengoperasionalkan finish good atau barang-barang yang berada di dalam warehouse ataupun produksi kita. Sehingga harus paham. Kemudian apabila ada pengangkatan di luar berat yang biasanya diangkat, nah forklift driver juga harus paham berapa kapasitas forklift saya. Jangan main angkat aja gitu ya. Jadi pastikan only load within rate capacity. Jadi hanya beban yang dalam kapasitas forklift itu yang boleh dihandle. Ya. Yang kedua adalah ketika arrangement menggunakan kontainer ya offloading ya atau unloading ya. Misalnya bongkar muat dari kontainer ataupun trailer ya shall be in place to prevent movement. Jadi pastikan banyak mungkin belum saya share untuk kecelakaan forkliftnya jatuh dari loading dock. Nah, karena kontainernya atau trailernya ini jalan ya karena tidak diganjel ya, tidak memakai wheel chock ya atau ganjelan roda. Dan juga contoh yang lain di tempat saya adalah driver kontainer harus mengambil kuncinya ya, kuncinya harus diambil ya, sehingga misalnya keneknya ataupun siapapun tidak boleh mengoperasikan ini kondisinya ini. Dan juga ada interlock di kuncian di ini. Banyak kasus kejadian ketika masuk ke dalam kontainer, kontainernya jalan sehingga terjatuh di loading dock-nya. Ini yang harus dipastikan ketika operasional loading dan offloading. Ya. Yang selanjutnya adalah forklift yang harus dipastikan harus masuk ke dalam platform kendaraannya, baik trailer ataupun kontainer. Ini harus dihitung beratnya juga ya. Jadi harus dipahami apakah kontainer itu diperbolehkan forkliftnya masuk. Karena berat forklift sendiri bisa Anda bayangkan harus dilakukan perhitungan yang matang dengan beban dan juga forklift ya masuk ke dalam platform dari kontainernya. Jadi owner dari kontainer ataupun trailer itu. Ya, selanjutnya kita masuk ke ya pembelian ya. Jadi tadi sudah sedikit saya jelaskan tentang pembelian ya. Jadi antara maintenance dan juga IHS dan juga purchasing harus memahami persyaratan pembelian, apakah itu rental atau apakah lease ataupun purchase atau pembelian. Jadi harus dikonsider ya, bagaimana mesin guardingnya, bagaimana seat beltnya, bagaimana warning light sistemnya, hornnya ya, macam-macam. Dan juga harus dipahami juga ada beberapa area yang kategorinya adalah classified ataupun zone 1 atau zone 2 di mana di situ ada flammable gas ataupun vapor atau combustible dust. Nah, ini penting buat dipahami pemilihan jenis forkliftnya. Apakah X-proof type atau non-X-proof type. Ini juga harus di-assess, dilakukan assessment sebelum melakukan pembelian. Jangan sampai salah membeli. Ya. Kemudian load limitnya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan ya, nameplate-nya ya, itu harus pahami ya. Kemudian audible backup alarm ini kadang tidak ada semuanya ya. Ini harus dipastikan ketika membeli supplier memberikan forklift sesuai dengan spesifikasi yang kita minta. Nah, terakhir adalah monitoring of the forklift ya. Pastikan forklift operation forklift itu ada regular inspection program seperti safety patrol ataupun workplace inspection atau self audit ya. Apakah program-program yang tadi dilakukan itu dijalankan oleh pihak-pihak yang sudah ditunjuk oleh facility manager? Apakah itu operatornya, apakah itu maintenance manajernya ataupun warehouse supervisornya dan sebagainya. Jadi apakah dilakukan inspeksinya, daily inspeksi, apakah dilakukan maintenance plan-nya. Nah, melalui self audit ataupun internal audit atau external audit,
kita memastikan bahwa program tadi itu dijalankan. Nah, itu seluruh rangkaian dari prosedur yang harus kita bikin. Selanjutnya ini hanya masalah attachment ya, attachment yang mungkin nanti kita bisa pelajari ya, contoh-contoh checklistnya ya, kemudian requirement di procurement ya, kemudian risk assessment, formatnya, dan nanti bisa kalau ingin melakukan mungkin bisa sharing dengan saya bantu untuk melakukan risk assessment ya. Nah, ini training programnya apa aja ya. Training bisa in-house, bisa eksternal dari luar ya. Jadi Anda juga harus melakukan refreshing ya. Practical trainingnya apa aja ya. Nah, selanjutnya adalah next step dari semua paparan yang saya coba sharing pada teman-teman. Saya cuma memberikan gambaran ataupun anjuran apabila Anda sebagai pelaku ataupun pengguna atau penanggung jawab untuk masalah forklift ya. Kalau sudah ada apa yang saya sharing tadi ya alhamdulillah, tapi kalau belum ada mungkin kita berikan masukan. Yang pertama harus adanya clear ya rule and responsibility dalam organisasi Anda untuk memastikan bahwa mereka menjalankan sesuai tanggung jawab ya masing-masing ya. Kemudian Anda bisa lakukan inventory terhadap forklift yang Anda punya dan melakukan daily inspection. Kalaupun sudah dilakukan itu bagus, mungkin lebih ditingkatkan lagi apakah benar cara melakukannya atau frekuensinya, atau mereka jujur melakukannya. Kadang inspeksinya tidak sesuai dengan hasilnya. Nah, ini penting. Juga melakukan rutin maintenance plan. Anda bisa cek di maintenance bagaimana kondisinya. Kalau maintenance yang benar, mereka akan bisa menghitung cost of maintenance spare part atau maintenance service itu berapa. Setelah 5 tahun biasanya forklift itu akan panen ya, panen perawatan atau panen penggantian spare part. Nah, ini penting untuk para maintenance manager ataupun ISS untuk memahami bagaimana rutin maintenance plan-nya itu dijalankan. Kemudian saran saya Anda juga melakukan risk assessment. Kalau sudah ada juga bagus. Kalau belum mungkin bisa direview, mungkin ada yang kelewatan. Nah, kemudian melakukan identifikasi training, apakah sudah dilakukan training, ya, siapa yang perlu dilakukan training, forklift-nya, kemudian site forklift requirement misalnya, orang-orang yang terlibat di dalam manajemen forklift ini juga harus diberikan training untuk memahami, bukan hanya sebagai operator forklift-nya aja. Yang banyak disalahkan adalah kadang sopir truk forklift-nya, forklift driver-nya ya. Padahal kondisi forklift-nya sudah tidak bagus, tetapi oleh manajemen ya hayu aja, mereka berdalih tidak ada budget atau tidak ada apa dan sebagainya. Ya, ini yang saya ingin sharing pada teman-teman. Next step yang Anda mungkin bisa lakukan. Itu dari saya. Mohon maaf sharing apabila ada lebih dan kurangnya itu dari saya. Lebih sharing pengalaman daripada menggurui. Dan saya sebagai founder Sekolah Safety ada beberapa training online yang sudah saya berikan di platform saya. Anda bisa lihat di sini chemical hazard, PPE, basic incident investigation, basic forklift safety yang tadi kita bicarakan ya, CSA, safety training, ergonomik dan sebagainya, dan macam-macam training yang lagi saya persiapkan. Silahkan apabila Anda follow account saya di Sekolah Safety, akan banyak informasi-informasi yang kita bisa pelajari. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya. Kembali ke Mbak Ismi, silakan. Baik, terima kasih Pak Agung. Materi yang sangat luar biasa ya teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. Semoga materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Agung dapat diserap dan dapat diimplementasikan. Baik, pada pagi hari ini sudah disampaikan materi yang telah
Pak Agung paparkan, beliau merupakan founder Sokola Safety yang berpengalaman lebih dari 25 tahun di multinational company dalam bidang QHSA, Production, General Affairs, serta Supply Chain. Jadi materinya tadi benar-benar dipaparkan dan sangat luar biasa ya. Baik teman-teman dan Bapak atau Ibu, sesi tanya jawab akan dilaksanakan pada hari ini. Silahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa diinfokan ke kita melalui chat room atau langsung. Baik, ada Pak Arif Hidayat. Silahkan Pak Arif. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Bagaimana Pak pertanyaannya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, Amin. kelancaran dalam rezeki. Ya, amin. Jadi tentang penerapan tentang pejalan kaki, jalur jalan kaki dan jalur forklift. Yang jadi pertanyaan saya adalah apa dalam pembedaan jalur forklift dan jalur pejalan kaki di situ ada lane yang harus dipasang. Apakah ada standar khusus untuk pewarnaan lane di situ? Apakah warna putih atau warna kuning atau warna merah? Jadi agar lebih terlihat dan maksimal dalam memberikan penyuluhan terhadap jalan kaki seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arif pertanyaannya. Silahkan Pak Agung, mohon dijawab pertanyaan Pak Arif. Terima kasih. Ya, baik sekali. Terima kasih Pak Arif. Pertanyaannya bagus sekali. Dalam pemisahan antara pedestrian dan forklift yang paling pertama kita harus mengacu pada risk assessment-nya ya. Ini penting sekali untuk memastikan bahwa area-area mana yang di mana terjadi persilangan ataupun antara forklift dan juga manusia yang berjalan atau karyawan. Yang jelas pasti di dalam standar industri ada standar warna yang diminta ya. Nanti bisa saya share lewat emailnya ataupun apa standar warnanya. Ya. Sejauh yang saya tahu adalah yang pasti adalah highlight visible ya, warnanya bisa putih, bisa orange ya. Nah, sehingga dipastikan benar-benar ya. Tapi saya pribadi lebih concern kepatuhan daripada pedestrian untuk melewatinya, walaupun warnanya highlight, visible dan sangat kelihatan, tapi kadang-kadang pedestrian juga tidak follow the rule ya, mengikuti itunya, ataupun forkliftnya juga sembarangan. Nah ini yang menjadi problem yang kita hadapi. Ada standarnya, nanti bisa saya share. Silakan diberikan ke Mbak Ismi, mungkin WA ataupun emailnya, ataupun ini akan kita bisa share. Baik Pak, terima kasih bantuannya Pak. Ya. Nanti di-share Pak untuk standar warna biar lebih maksimal dalam sosialisasi Pak. Ya baik, terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Arif. Pak Arif yang sudah bertanya dan Pak Agung yang sudah menjawab. Alhamdulillah ya Pak Agung, bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah cukup? Ya baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak Agung dari Pak Endro Wicaksono. Selamat pagi, Pak. Saya mau bertanya, apakah bucket forklift boleh dimodifikasi untuk pekerjaan ketinggian? Terima kasih Pak. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Endro dan Terima kasih Pak Endro. Tadi di presentasi saya sudah dijelaskan adanya forklift adjustment, ya, attachment. Nah, salah satunya adalah platform basket forklift ya. Itu memang ada dirancang, ya tetapi yang harus di highlight di situ adalah bucket platformnya ini harus approve dari manufacturingnya. Nah, jadi jangan sampai bikin paketnya tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh manufacturing. Jadi dibolehkan untuk pekerja ketinggian. Tapi ada beberapa perusahaan yang melihat itu berbahaya, maka tidak diperbolehkan. Nah, itu tergantung lagi kepada manajemen perusahaannya. Tetapi secara prinsipal dari manufacturingnya itu ada bucket platform untuk membantu di proses ketinggian. Misalnya saya yakin Anda melakukan stock take ya, biasanya menggunakan itu untuk naik ke atas gitu. Ya, main basket atau sebagainya. Tapi harus diingat main basketnya harus di-approve oleh manufacturingnya. Yang kedua,
orang yang berada di dalamnya tetap harus menggunakan safety harness, bukan safety belt, ya, safety harness, ya, dan di-attach di dalam ini, sehingga membantu apabila tidak terjadi ketidakstabilan, dia masih terjaga di itunya, di safety harness-nya. Itu menjawab juga untuk Pak Berkah ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Barakah sudah dijawab nih. Saya mau tanya Pak, apakah dengan menggunakan man basket tetap dilarang untuk pekerjaan ketinggian dengan forklift? Jadi tadi sudah dijawab ya Pak ya? Ya, tadi sudah jawab bahwa man basketnya harus disertifikasi, di approve oleh manufacturing bahwa itu bisa dipakai, ya. Kemudian tergantung dari perusahaannya masing-masing. Karena secara provider manufacturing itu ada, tetapi ada beberapa perusahaan yang tidak memperbolehkan. Nah, ini tergantung dari policy masing-masing. Kemudian tambahan saya, apabila Anda memakai pasti form harus Man memakai safety basketnya itu harness. dibuat sendiri, apakah harus disertifikasi Pak? Itu ada yang jual, jadi sudah approve dari supplier. Ya. Kalau dibuat sendiri kita sanksi apakah sudah dilakukan pengujian dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Barkah dan Pak Agung yang sudah menjawab. Nah, selanjutnya ada Pak Halim yang sudah raise hand. Silakan Pak Halim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Halim. Ya, Pak Agung izin untuk bertanya. Ya. Penggunaan forklift yang kalau melihat dari tadi video ya yang di mana ya outdoor yang di luar. Ya. Itu sering terjadi kecelakaan. Nah, ini ketika berjalan dengan mentransfer material sambil berjalan itu apakah ada ketentuan tingginya, kemudian apakah juga ada signalman-nya juga gitu. Nah, kemudian kira-kira kalau misalnya ketinggiannya itu kira-kira mungkin ada aturan gitu Pak, sama signalman lah kira-kira gitu Pak, supaya tidak terjadi kecelakaan yang di luar, mengingat kadang-kadang operator tuh terhalang ya dengan benda yang dia bawa gitu. Iya. Nah, demikian Pak Agung, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Alim. Pertanyaannya bagus sekali. Pasti acuan kita adalah kecelakaan. Yang perlu Bapak harus review lagi, seperti yang saya jelaskan tadi, risk assessment-nya. Nah, dari risk assessment itu akan dibikinkan site traffic management. Nah, di dalam site traffic management itu akan didefine mana jalur manusia atau karyawan, mana jalur forklift. Nah, ini untuk bisa memisahkan pedestrian dengan forklift ini sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya ketabrak, ya. Karena kadang forklift driver membawa material yang visionnya terhalang. Nah, kalau di dalam teori-teori forklift driver, kalau vision Anda terhalang, forklift driver harus berjalan mundur, tidak boleh maju, misalnya gitu. Tetapi kalau kita mengacu pada risk assessment-nya tadi dan dilakukan traffic management, pasti akan sudah terpisahkan dari awal pergerakan manusia dengan pergerakan forklift. Itu yang harus dipahami dulu, ya. Karena ketika di dalam perjalanannya nanti manusia sudah terpisah, insya Allah pasti kecelakaan, risiko kecelakaan itu akan berkurang. Bahayanya tetap ada, tetapi akan berkurang. Nah, untuk forklift sendiri sudah ada guideline-nya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak membahas tentang cara mengoperasikan do and don't-nya, karena itu khusus untuk forklift driver-nya. Yang kita bahas lebih bagaimana memanage secara overall, baik dari sisi training, dari sisi procurement, dari sisi operating, dari sisi traffic management, dari sisi risk assessment. Nah, kalau dari forklift sendiri yang saya tahu adalah ketinggian ketika movement atau bergerak, itu barang tidak boleh lebih tinggi dari 1 meter. Jadi dia harus posisi di bawah. Nah, kalau kondisi dalam keadaan terhalang, dia harus memastikan bahwa tidak boleh visionnya itu terhalang. Nah, bagaimana caranya? Ya, mungkin mundur dan sebagainya. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan traffic management, seperti orang yang ketabrak forklift tadi, dia berada di area movement forklift.
Ini sangat berbahaya. Maka upaya yang kita lakukan pertama adalah mereduce risikonya, itu memisahkan pedestrian dengan forkliftnya sendiri. Itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Agung. Bagaimana Pak Halim? Apakah sudah jelas ya? Baik, terima kasih Pak Agung pencerahannya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Halim, terima kasih Pak Agung. Baik, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Syarif Hadi. Pak Agung mau tanya, apakah forklift diperbolehkan membawa pipa atau BEM yang sifatnya panjang lebih dari 6 meter? Bagaimana Pak? Maaf ya Pak. Ya. Terima kasih. Ya, kembali kita melihatnya case per case ya. Apakah itu menjadi bagian dari risk assessment ya, atau itu bukan routine job? Jadi non routine job. Nah, apakah itu rutin dilakukan? Kalau dilakukan ya berarti kita harus mengacu risk assessment ya, boleh atau enggak gitu ya. Tapi kalau non rutin ya berarti harus dilakukan JSA dulu, job safety analysis. Apakah kegiatan ini aman atau tidak? Kemudian problem yang dihadapi membawa BIM yang sangat panjang 6 meter ini adalah struck ataupun nabrak kanan kirinya. Jadi harus ada signalman, harus ada yang mengguide ya. Kalau itu bukan jadi rutin job berarti hanya sekali 2 kali. Boleh aja, tetapi safety precaution-nya harus benar-benar dijalankan. Pertama, berat dari BIM tadi tidak melebihi dari kapasitas forklift-nya. Yang kedua, forklift-nya juga harus bisa menghandle kondisinya. Kemudian balancing ya, karena kondisinya bisa segitiga stability triangle tadi bisa terpengaruhi, bisa dia terguling ke kanan ke kiri kalau dia tidak stabil kondisinya. Nah ini harus dilakukan JSA-nya sebelum kita mengatakan boleh atau tidak ya. Jadi harus ada suatu assessment, itu yang perlu dilakukan Pak Syarif tadi. Siap Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Syarif. Lalu ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Pak Endro lagi. Izin mau bertanya lagi Pak, untuk kecepatan forklift di area pabrik, apa ada peraturan tertentu di Kemenaker? Atau maksudnya itu kecepatan maksimalnya gitu. Dan apa bisa diatur atau disetting kecepatannya? Baik, ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dari Pak Endro. Sering terjadi forklift aktivitas di pabrik ataupun di manufacturing ini dipakai seperti Formula One ya. Jadi forklift drivernya kenceng-kencengan gitu ya. Nah itu benar saya tidak menemukan spesifik di Kemenaker ya, tapi lebih ini pada internal policy dari perusahaan tersebut ya. Sejauh yang saya tahu maksimum adalah 10 sampai 15 km per jam ya. Jadi itu harus disetting. Nah, pengalaman saya sendiri setelah adanya risk assessment, biasanya kemudian ada kecelakaan ya. Kemudian kita mengatur kecepatan. Nah, kita bekerja sama dengan manufacturing-nya atau supplier-nya untuk men-setting kecepatannya. Jadi bisa, Mas. Jadi bisa dilakukan di forklift-nya itu untuk disetting kecepatannya. Jadi walaupun diinjak beberapa gasnya ataupun apa, dia tidak akan bisa melebihi kecepatan yang sudah disetting oleh itu. Misalnya 10 atau 5 km per jam dan sebagainya. Nah, ini lebih ke keputusan dari perusahaan itu sendiri untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Nah, ini bagus sekali ya. Biasanya di dalam itu antara 10 sampai 15 atau di luar bisa 15. Yang paling kritikal ini jalur forklift ya. Teman-teman sekalian, pengalaman ya di Yanmar kemudian di tempat lain ya. Forkliftnya ini oleh operator dipakai buat ke kantin ya, buat makan. Wah, ini mahal sekali ya, bisa seperti naik Mercy. Nah, ini juga harus dipahami jalur-jalur forklift mana yang boleh dijalani atau dilalui atau diparkir dan sebagainya. Itu harus diatur dalam traffic management forklift Anda. Dan semuanya paham, baik forklift drivernya ataupun pengguna yang lain ataupun misalnya orang lain selain pengguna forklift driver itu harus paham mana forklift yang boleh beroperasi, daerah-daerah mana, jalan-jalan mana. Ini yang penting. Baik, terima kasih Pak Agung. Nah, dilanjut dengan pertanyaan Pak Denny.
apakah pemisahan human zone dan forklift zone merupakan suatu keharusan di area pabrik? Karena kadang-kadang ada yang terkendala dengan area yang tidak memadai dan lain-lain. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Ya, kalau saya pribadi mengatakan bahwa itu tidak harus, ya karena pabriknya sudah jadi. Kemudian Anda membeli forklift. Nah, bagaimana? Nah, kembali pada seorang YSS praktisi untuk melihat apakah menggunakan metode zoning atau menggunakan sistem yang lain yang lebih sesuai karena pabriknya mungkin tidak terkendala dengan areanya. Nah, menurut saya sih harus ada kreativitas di dalam membuat ini. Tujuannya adalah minimum risk operational forklift, ya. Bagaimana orang nggak ketabrak dan sebagainya. Itu yang harus dilihat. Tadi ada beberapa contoh, ya. Misalnya di junction, di pertigaan, kemudian ada zona safety, ya, zona aman berdekatan dengan safety tanpa harus ada forklift zone, ya, ataupun pemisahan antara forklift dan manusia. Kemudian ada yang baru sekarang alarm detection. Jadi karyawan ditaruh detektor ke forkliftnya, ya. Kalau sudah dekat dengan forklift, maka forkliftnya akan meraung-raung atau alarmnya bunyi. Nah, itu mungkin nggak forklift zone, tapi menggunakan proximity alarm namanya. Macam-macam, ya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kadang kalau sudah dijalankan begitu, forkliftnya neglected atau alah paling bunyi aja gitu misalnya gitu. Itu yang saya jelaskan, ya. Jadi mungkin lebih kurangnya mohon maaf, tapi kalau ada nanti kita akan dapatkan sharing lagi, kita akan kirim ke Anda. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Baik, terima kasih Pak Agung. Pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa ya rekan-rekan semua. Baik, pertanyaan selanjutnya masih ada nih dari Pak Doni Hendra. Izin bertanya Pak, perbedaan antara JSA dan CSA di dunia kerja apa nih Pak? Terima kasih Pak. Saya nggak melihat pertanyaannya. Perbedaan job safety analysis, CSA itu apa? Saya belum, mungkin ada yang bisa jelaskan. Silahkan untuk Pak Doni. Pak Doni bisa di stand for-nya atau singkatannya apa, Pak? CSA, Pak. Halo, Pak Agung. Ya, monggo. Kalau CSE itu kan di dalam aturan SMKK, Pak. Iya. Itu construction Safety assessment. Oke. Safety analisa, ya. Iya. Baik. Jadi kalau JSC itu adalah job safety analysis. Kalau iya, Pak. CSE adalah construction safety analysis. Mungkin itu saya juga belum mendengar. Tapi belum prinsip tahu. Ya, untuk prinsip yang kita pegang adalah job Mungkin safety. namanya beda, Pak, ya. Iya, saya rasa hanya penamaan aja. Tapi kalau yang C yang satunya construction. Jadi ketika Anda melakukan construction, mungkin ya, saya belum pernah dengar CSI. Iya. Tapi untuk job safety ini adalah menganalisa pekerjaannya itu dipotong-potong, ya, bagian-bagiannya. Misalnya membuat ngelas itu persiapan ngelas, membawa barang, ngelas sendiri. Nah itu seperti itu. Kalau mungkin di construction ya persiapan konstruksinya apa. Nah setiap tahapan pekerjaan tadi itu dianalisa bahaya potensinya, Pak. Itu aja sebenarnya. Baik, mungkin ada rekan-rekan yang paham tentang CSA, silahkan. Karena saya sendiri belum pernah dengar CSA. Kalau JSA ya saya bisa paham. Baik, terima kasih Pak Agung. Silakan bagi rekan-rekan yang memang mau sharing di sini bisa ya Pak ya dibuka sesi sharing bersama. Baik, sambil menunggu ada yang ingin memberikan informasi mengenai JSA dan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Doni, maaf, dan Pak Agung, ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Agung.
Pak, izin tanya lagi Pak, apakah forklift diatur sertifikasinya dan Permenaker dari Permenaker jika ada di peraturan nomor berapa dan item-itemnya apa saja? Baik, Terima kasih Pak. ya terus terang saya lupa peraturannya, tapi ada. Jadi setiap 5 tahun ya, kalau baru itu 5 tahun, kalau sudah setelah 5 tahun dari sertifikasi pertama itu kurang lebih 2 tahun sekali. Maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap forklift yang dilakukan oleh pengawas K3 Permenaker. Peraturannya saya tidak hafal, nanti saya akan cari dan saya kasih, tapi saya melakukannya. Kebetulan kalau kita leasing ya atau rental ya, jadi kita meminta dari pihak leasing atau supplier untuk melakukan sertifikasi forkliftnya. Ya, tapi sejauh yang saya ingat adalah apabila forkliftnya baru adalah 4-5 tahun, tapi setelah itu 2 tahun sekali Anda harus dilakukan sertifikasi. Baik Pak, terima kasih pencerahannya. Ya, baik, terima kasih Pak. Lalu ada lagi pertanyaan dari Pak Halim. Masya Allah ya, pertanyaannya sangat luar biasa. Apakah penggunaan forklift di dalam bangunan tertutup ada ketentuan spesifikasi tertentu Pak? Dan penggunaan seat belt mengingat low speed-nya. Bagaimana Pak Agung? Terima kasih. Baik. Apakah penggunaan forklift di dalam bangunan tertutup ada ketentuan spesifikasi tertentu dan penggunaan seatbelt mengingat low speed? Ya. Kembali saya jelaskan bahwa risk assessment penting sekali untuk menentukan pembelian jenis dari forklift yang akan dipakai. Apakah di area terbuka atau di area tertutup. Ya. Jadi banyak sekali area tertutup tapi menggunakan diesel. Nah, ini uapnya bagaimana, karbon monoksida kemana-mana, sehingga mengganggu forklift drivernya sendiri ataupun orang yang berada di situ. Sebentar ya, saya ada telepon. Halo? Halo? Baik Pak, ya. Ya, jadi itu tadi risk assessment berpegang penting untuk penentuan jenis dari forklift yang akan Anda pakai atau Anda beli atau Anda lease, baik untuk bangunan tertutup atau bangunan terbuka. Apakah jenisnya forklift listrik atau apakah diesel atau gasolin dan sebagainya. Itu penting ya. Pasti pacuannya adalah risk assessment tadi. Yang kedua adalah seat belt. Seat belt ini hukumnya pasti, Pak. Karena sebenarnya saya tidak paparkan ada video bagaimana seorang forklift driver itu ketika menghadapi forklift akan terguling ya. Apakah dia lompat ataukah dia tetap berada di tempat duduknya. Nah, ini penting. Seat belt ini membantu orang mengunci dia sehingga ketika terjadi proses terguling ini dia harus merangkul setirnya dan dia mengikuti jatuhnya forklift. Nah, kalau tidak ada seat belt, refleks dari orang ini pasti akan loncat. Nah, banyak kasus kematian tertimpa forklift yang saya pernah lihat sendiri di Yanmar ya, di pabrik Yanmar di daerah Depok. Ya, dia di dalam turunan forkliftnya hilang keseimbangan, dia loncat. Akibatnya kejatuhan forkliftnya. Nah, ini penting ada video sendiri kalau nanti Anda tertarik, saya berikan linknya bagaimana pentingnya seat belt ketika terjadi kondisi begitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan low speed, dengan high speed, seat belt adalah wajib. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung. Lalu ada pertanyaan dari Pak Denny. Bagaimana pandangan menurut Bapak mengenai terkait beredarnya sio aspal dan bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih Pak. Ya, saya bukannya pemerintah, tapi saya hanya sebagai praktisi aja. Saya mendengar ini ada beberapa kasus sio aspal ya. Kembali ini hanya masalah duit ya, duit ini berpengaruh terhadap orang untuk memberikan sio aspal. Saya rasa tidak hanya masalah sio aspal, juga masalah ahli K3 ya, sertifikasi ahli K3.
sekarang ini menjamur sekali PJK3 ya. Saya nggak tahu, saya nggak menuduh, ada beberapa PJK3 yang mungkin abal-abal ataupun memberikan SEO yang baik sertifikasi ahli K3 atau SEO-nya ya abal-abal ya kan, mungkin nggak melewati training, nggak melewati apa, dapat SEO-nya. Nah, ini pandangan saya ya, pemerintah harus turun tangan dalam hal Depnaker khususnya sebagai pemangku policy jabatan untuk melakukan penertiban terhadap PJK3 yang mengeluarkan SEO-SEO tadi, karena Depnaker sendiri tidak mempunyai resource untuk memberikan sertifikasi untuk SEO. Dia menggunakan PJK3. Dan jadi saya berharap mereka melakukan verifikasi benar-benar, kemudian tes kompetensi dan juga penertiban, baik itu perizinan dan sebagainya, kemudian pengawasan terhadap PJK3, sehingga mereka benar-benar mengeluarkan SEO yang sudah dilakukan verifikasi, kompetensi, training dan sebagainya. Itu pandangan saya. Terima kasih Pak Dani. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Dani, terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa dan tentunya jawaban yang sangat luar biasa pula.